Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita boleh jumpa dalam renungan malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa. Bapa yang baik di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada bersama-sama kembali dalam renungan malam kami. Biarlah apa yang kami dapatkan dari perintah firman-Mu pada malam ini boleh menjadi pengertian bagi kami bagaimana kami harus mencari Tuhan. Kami harus ada bersekutu dengan Engkau karena kami tahu Engkau lah pertolongan buat kami semua. Khususnya di hari-hari ini menghadapi begitu banyak keadaan-keadaan yang sedang kami hadapi. Demikian juga dalam pemerintahan kami dan keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari ini. Mampukan kami selalu mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mengadakan persekutuan yang indah dengan Engkau, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami memulai renungan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam 2 Tawari pasal 15, kita mendapatkan satu keadaan yang dikatakan Asarya bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ayat yang ketiga, perhatikan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Inilah satu keadaan yang terjadi di Israel dan Yehuda. Terjadi kekacauan, ya. Terjadi keadaan yang cukup tidak menyenangkan, yaitu bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kenapa? Kenapa sampai Allah mengacaukan mereka? Karena kalau kita baca, mereka pada waktu itu ada dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Mereka berbuat seenaknya. Nah, inilah sebabnya maka Allah mengacaukan mereka. Allah ingin mereka kembali kepadanya. Dan bersyukur dalam keadaan seperti itu di Yehuda. Pada waktu pemerintahan Raja Asa, maka datanglah Asarya bin Obed menemuinya. Dan Asarya mengingatkan Asarya mengingatkan Asa untuk kembali mencari Tuhan. Dan hal ini ditanggapi dengan baik oleh Asa. Karena itu di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-8, 2 Tawari 15 ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia,
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dan dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru. Jadi kita lihat di sini, firman Tuhan ingatkan bahwa mereka harus mencari Tuhan. Dalam ayat yang keempat tadi dituliskan, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencari dan ia berkenan ditemui. Inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Asa. Dia membawa umatnya, rakyatnya untuk mencari Tuhan. Lalu tindakan selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-16, perhatikan. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi kita lihat di sini, benar apa yang dikatakan, Asa dia menguatkan hatinya. Dia tidak menjadi lemah semangatnya menghadapi berbagai keadaan yang ada saat itu. Tindakan-tindakan yang dengan berani dia lakukan, memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri. Karena apa? Karena neneknya dikatakan membuat patung Asyera yang keji. Jadi hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, Asa melakukan perombakan demi perombakan. Neneknya sendiri berani dia pecat. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi usahanya Asa tidak menjadi sia-sia. Dia melakukan hal-hal yang untuk dia membereskan apa yang sedang terjadi. Dia mengajak umatnya untuk mencari Tuhan. Dan disinilah kita melihat usahanya tidak menjadi sia-sia. Tapi Tuhan segera menolong dia. Tuhan membela dia dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Nah, inilah juga yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Ketika kita melihat begitu banyak keadaan-keadaan yang memang tidak menyenangkan buat kita alami, kita rasakan, maka yang terutama, baiklah kita mau mencari Tuhan. Jadi benarlah, kalau kita mencari Tuhan, maka kita tahu Tuhan kita akan menemui kita. Sebab itu Nabi Yesaya katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Benar, dalam perjanjian baru pun Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 58, jadi lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jadi hari-hari ini, di tengah kita melihat begitu banyak keadaan-keadaan yang rasanya cukup membuat kita jadi berpikir atau merenung, apakah ini keadaan-keadaan akan terus berlanjut? Maka yang terbaik adalah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak
tebusan Allah yang mau menyelamatkan kita. Maka baiklah kita mau mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya selalu untuk kita boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan berkati kita semua. Ingat, dari lelahmu, usahamu tidak pernah sia-sia. Kalau kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan segera menemui kita. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami. Keadaan-keadaan yang menggentarkan, menakutkan bisa datang Tuhan. Karena kami lalai mencari Engkau. Tapi begitu kami mendengar bahwa Engkau yang harus kami utamakan, maka kami lakukan seperti Asa. Ketika dikatakan untuk mencari Tuhan, maka dia mencari. Dia melakukan hal yang benar. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia singkirkan semua yang keji itu. Dan kami tahu Tuhan yang akan menyelesaikannya. Sehingga Asa boleh mendapatkan keamanan dan ketenangan lagi. Rakyatnya boleh bersuka cita karena pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan kami semua di hari-hari yang akhir ini. Biarlah kedekatan kami dengan Tuhan yang akan menolong kami semua untuk kami menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh dilepaskan dari segala keadaan-keadaan yang jahat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkat atas kami semua. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shoshanim, kuat, bangkit, dan jadilah pemenang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,